Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini, mana pakaian pestamu? Matius 22 ayat 10 sampai 14. Di ayat yang ke-12 dikatakan, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Saudara, pameran perlengkapan pernikahan tentulah tidak lepas dari pameran penjualan pakaian pernikahan itu sendiri. Memang ada juga sih penjual-penjual kartu undangan, pameran gedung, catering, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Namun yang paling penting dari itu semua adalah pakaian pernikahan. Orang yang mau menikah jauh-jauh hari tentunya memikirkan pakaian apa yang akan dikenakan di pelaminan nanti. Bahkan orang-orang kaya berani memesan melalui desainer yang terkenal dengan menambahkan berlian supaya tampak berkilau-kilau dan memikat mata. Umumnya pakaian pernikahan khususnya wanita adalah yang warnanya putih atau krem. Sedangkan yang pria juga tidak kalah dengan berbagai model jas, rompi, dasi, dan lain sebagainya. Persiapan pakaian itu menyita waktu yang cukup panjang dan biaya yang cukup besar, saudara. Demikian pula Tuhan Yesus memberitahukan bahwa di surga nanti dalam pesta perjamuan anak domba, mereka yang datang harus mengenakan pakaian pesta atau jubah pesta, saudara. Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta ternyata diusir, saudara. Perhatikan firman Tuhan, saudara. Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat yang ke-13. Apa yang dimaksud dengan pakaian pesta, saudara? Dalam perikop perjamuan kawin anak domba di kitab Wahyu 19 ayat 6-10 kembali ditekankan mengenai pakaian pesta. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih. Saudara garis bawahi lenan halus. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Tidak ada dosa, saudara. Dengan jelas Tuhan Yesus menceritakan makna dari perikop yang kita baca di atas, agar kita mengerti bahwa diundang atau menerima anugerah atau panggilan tidak begitu aja cukup untuk bisa hadir di pesta perjamuan kawin anak domba, melainkan keharusan mengenakan pakaian pesta berupa lenan halus yang putih bersih, yaitu perbuatan baik. Mengapa, saudara? Sebab itulah identitas sejati setiap mereka yang mau masuk dalam kerajaan sorga. Karena kita ini buatan Elohim, dibentuk dalam Hamasya Yesua untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Mereka yang sejak saat ini mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam pesta perjamuan kawin anak domba, tentulah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan pakaian pestanya. Jadi saudaraku yang terkasih, hiduplah kudus. Jangan bermain-main lagi dengan yang namanya dosa. Jangan menantang Tuhan yang bisa seenaknya berbuat dosa, kemudian minta ampun, tapi tetap berulang terus berbuat dosa. Anggaplah hari ini adalah hari terakhir. Ayo saudara, bertobatlah jika di antara saudara masih ada yang keterikatan dengan dosa. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.